Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk dalam ibadah minggu ini. Jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut karya Tuhan dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat nomor 2. Kita pujikan bait pertama dan kedua. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran masing-masing dalam membangun ibadah minggu pada saat ini, dengan masing-masing dari kita mengakui yang demikian. Ibadah pada minggu hari ini, kami mulai dengan pertolongan dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan persekutuan Roh Kudus. Kasih karunia, anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita semua, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kita membangun ibadah pada saat ini, dasar ibadah kita diambil dari Yeremia 23 ayatnya yang kelima, yang demikian bunyinya, "Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri." Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam panggilan Tuhan saat ini hendak mengajak kita semuanya untuk mengingat bahwa waktu Tuhan itu akan tiba pada waktunya. Ketika kita menyadari betul akan penyertaan Tuhan yang luar biasa, di situ pula kita akan diingatkan, disadarkan bahwa waktu Tuhan yang senantiasa berdampak penuh dalam hidup kita. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama menanggapi dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 46 bait 1 dan 2. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya.
tempatnya ditemukan. Haleluya. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabdanya besertamu di ngara yang kelam. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tentram. Kasih Tuhan, saat ini kita diberi waktu oleh Tuhan di dalam menilik hati kita masing-masing, di dalam perjalanan 1 minggu yang telah kita lalui. Tentu banyak hal yang sudah kita lakukan, kita ucapkan, yang kita pikirkan, yang pastinya tindak tanduk kita masih jauh dari apa yang Tuhan harapkan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa, kita mohon pengampunan daripadanya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, pada kesempatan saat ini, kami segenap umat Tuhan menyatukan hati dengan segala keberadaan kami yang penuh dengan dosa. Tuhan kiranya berkenan mengampuni kami, Tuhan kiranya berkenan berikan kami belas kasih-Mu, sehingga apa yang sudah kami lakukan yang jauh dari apa yang Tuhan harapkan, kami menjadi baru kembali, kami diberikan pengharapan yang berasal dari Tuhan saja, sehingga ke depan kami mampu berjalan teguh di dalam terang kasih Tuhan. Bapa di surga, kami yakini betul pengampunan-Mu tiada akhir bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, inilah menjadi doa seru permohonan kami naikkan di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilakan untuk berdiri. Kepada setiap kita yang dengan rendah hati mengakui segala dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan, Tuhan Yesus memberikan pengampunannya kepada kita melalui berita anugerah yang diambil dari Efesus pasal 2 ayat 13 yang demikian bunyinya. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tanggapi berita anugerah ini dengan memuji dari Kidung Jemaat 46 bait 3 dan 4. Tanah pembuangan, di tanah
membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur dan terima kasih Tuhan. Tuhan senantiasa mencurahkan berkat di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kami. Untuk Bapak Pendeta yang akan menyampaikan sabda-Mu yang kudus, Tuhan senantiasa memberkati. Tuhan senantiasa memberikan roh kebijaksanaan, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami dan senantiasa menjadikan kekuatan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, doa yang jauh daripada sempurna, kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Marilah kita membaca firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal 6, dibaca ayat 30 sampai 34 dan dilanjutkan ayatnya yang ke-53 sampai 56. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung. Orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah firman Tuhan. Bahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Shalom Bapak Ibu, salam Patunggilan. Pada saat ini, tema khotbah saya beri judul Kekuatan Perempuan dan Dampak dalam Kasih Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang di dalam perjalanan hidup manusia
ada beberapa hal yang mungkin tidak asing dalam telinga kita, yaitu ketika berbicara tentang hal perempuan. Bahwasanya perempuan itu memiliki kekuatan yang bisa dikatakan ada nilai keunggulannya, yaitu dalam sisi kelembutannya. Kalau diperhadapkan dengan laki-laki begitu, yang terkenal dengan gagah, kuat, tangguh, ketika diperhadapkan dengan kelembutan seorang perempuan, pasti akan berubah sikapnya. Akan terjadi saling mempengaruhi atas dampak yang luar biasa dari sikap perempuan tersebut. Memang kemudian ketika berbicara tentang perempuan serta pengaruhnya yang begitu luar biasa tadi, yang juga kalau kita dalami lebih dalam lagi, bahwa sosok perempuan itu adalah pribadi yang mudah tersentuh begitu. Pribadi yang mudah tersentuh tetapi juga sekaligus rapuh. Sehingga apa nggih? Di balik keunggulannya berbarengan juga dengan kelemahannya. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini yang diambil dari Markus pasal 6. Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34 yang kemudian tadi disambung ayat 53 sampai 56 juga merupakan rangkaian kisah dari perjalanan pelayanan Yesus yang notabene memiliki dampak juga yang luar biasa. Ketika kita bisa melihat bahwa di dalam kitab Markus ini, Markus mencatat ada sekitar 5.000 orang laki-laki yang mengikuti perjalanan pelayanan Yesus tersebut. Itu pun belum termasuk anak-anak dan perempuan. Jadi bisa dibayangkan bahwa begitu banyaknya jumlah orang yang mengikuti Yesus yang tujuannya pasti untuk melihat, mendalami, mengagumi akan ajaran-ajaran yang Yesus ajarkan pada saat itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa memang di dalam perjalanan pelayanan Yesus tersebut, banyak orang yang percaya bahwa Yesus ini memiliki kuasa dan wibawa yang akhirnya, yang pasti yang terdengar pada sampai telinga pengikut-pengikutnya itu, takjub atas ajaran atau mujizat yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Kalau kita bedah satu persatu, apa saja yang menjadi senjata Yesus melakukan pelayanannya? Yang pertama tidak lain tidak bukan adalah belas kasih. Belas kasih yang di mana di dalamnya ingin mengatakan bahwa dalam pelayanan atau tindakan yang dilakukannya itu didasarkan pada hati yang penuh belas kasih. Nah, ini mirip-mirip tadi dengan di awal dengan model atau sifat perempuan tadi yang unggul dalam hal kelembutan atau belas kasih itu tadi. Sehingga apa Bapak Ibu? Bahwa dalam pengajaran Yesus itu ada mujizat, ada wujud nyata yang dilakukan atas Yesus sendiri. Yaitu misalnya tentang mujizat penyembuhan tadi. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, memang kalau kita mau mengakui bersama-sama, memang belas kasih Yesus itu sebenarnya ingin mengartikan bahwa Yesus sendiri, Dia yang memiliki kuasa, mampu melakukan mujizat dengan belas kasih itu ingin menunjukkan merasakan beban, ikut berempati atau merasakan bersama-sama pergumulan dan rasa sakit yang sedang dialami oleh banyak orang yang dijumpainya. Saya kira Bapak Ibu pun juga sama ketika seseorang yang turut hadir, yang turut merasakan di dalam penderitaan yang dialami oleh orang yang dijumpainya,
akan muncul sebuah rasa yang turut merasakan keadaan yang dihampiri atau dijumpainya. Ya ini dalam konteks Yesus dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Pada akhirnya kita bisa melihat ketika banyak sekali pengajar-pengajar yang hadir, yang hidup berbarengan dengan Yesus pada zamannya, hal tersebut yang membedakan Yesus dengan pengajar-pengajar Yahudi lainnya pada masa itu, yaitu tentang belas kasih hatinya. Bahwa kalau kita melihat kembali memang tindakan nyata Yesus itu didasarkan sepenuhnya pada hati yang penuh belas kasih yang kemudian membawa pada hidup baru bagi mereka yang berbeban di dalam hidupnya. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, belas kasih. Bertepatan pula pada saat ini kita masuk dalam Pekan Wanita. Kalau setiap Pekan Wanita itu biasanya para ibu-ibu yang tergabung dalam Komisi Pembinaan Peranan Wanita mengadakan sebuah pertemuan yang isinya pasti menggugah atau mengingatkan akan peran serta kehadiran seorang wanita yang tidak kalah pentingnya di dalam dunia pelayanan gerejawi. Dan memang Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal besar yang sebenarnya ingin disampaikan kepada kita semua, yaitu kita diajak untuk membagikan kasih kepada orang lain dan memberikan diri kita kepada orang lain. Jadi ada dua hal yang bisa kita lakukan, yaitu memberi kasih dan kemudian menyediakan diri kita kepada orang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau panjenengan semua yang sedang mengikuti ibadah pada saat ini secara daring atau online, berbicara tentang perempuan, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya perempuan memiliki peluang lebih besar dalam meneladan Kristus dalam hal berbelas kasih bagi dunia. Karena keunggulannya tadi yang hatinya peka, yang hatinya lemah lembut, memiliki peluang besar untuk meneladan Kristus. Yang pada akhirnya memang kecenderungannya tadi mengedepankan hati, kepekaan akan sekitar itu. Sehingga apa? Makna kasih itu bisa tersalurkan. Perempuan. Artinya memang itu hanya menggambarkan saja, analogi saja, tetapi yang ingin disampaikan bahwa sebenarnya kita semua diberi kesempatan. Kita memiliki kesempatan untuk meneruskan apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu tentang kasih yang kemudian diteruskan kepada orang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita dalam perjalanan hidup pada saat ini, yang semakin hari tentu tidak semakin mudah. Tetapi kita percaya bahwa penyertaan Tuhan itu semakin nyata, yang kemudian ketika kita berdasarkan kasih yang sudah Tuhan ajarkan pada kita diajak betul untuk senantiasa mengejawantahkan atau mewujud nyatakan kasih yang Tuhan harapkan dalam hidup kita. Kiranya dalam perjalanan hidup kita berikutnya, kita senantiasa dimampukan, dikuatkan dalam hidup sehari-hari. Tuhan berkati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Marilah Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita ungkapkan syukur kita dalam mengumpulkan persembahan dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat 292, kita pujikan bait 1 sampai selesai. Sapu kendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gembus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur. Ikut serta kita percaya dan kepada-Nya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya. Terpuji namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita pada saat ini menyatukan hati kita dalam doa. Mari kita berdoa. Syukur padamu ya Allah, atas segala rahmat yang Tuhan berikan bagi kami, di dalam sabda Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, di dalam perjalanan hidup kami yang Tuhan ajarkan tentang kasih dan kelemah lembutan. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan kami di dalam hidup kami selanjutnya. Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja kami, GKJW Jemaat Sidomulyo. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan Sang Kepala Gereja memandu langkah gerak gereja kami ini. Tuhan juga berkati setiap program yang telah terancang, Tuhan juga menyertai kelanjutannya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi seluruh umat Tuhan, baik anak-anak, remaja, dewasa maupun adi yuswa. Tuhan kiranya memberkati baik secara pribadi, lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan juga menyertai mereka di dalam kehidupan keseharian, pekerjaan, sekolahnya, maupun perihal jodoh. Tuhan, kami mohon kepadamu, dari apa yang mereka lakukan, kiranya Tuhan memberkati, menyertai, sehingga menjadi berkat untuk sesama, terlebih berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi persembahan yang telah terkumpul, kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, sehingga persembahan Tuhan ini dapat berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu melalui GKJW Jemaat Sidomulyo.
Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami ini di tengah-tengah perjalanan berbangsa dan bernegara, di tengah gejolak yang terjadi, kiranya Tuhan hadir, Tuhan melindungi bangsa kami dari segala hal yang tidak baik. Tuhan juga perlengkapi para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden hingga tingkat pemerintahan yang paling rendah, dengan hikmat kebijaksanaan daripadamu, sehingga apa yang mereka munculkan, kebijakannya berkat hikmat dari Tuhan semata. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi keberadaan kami yang hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19. Tuhan kiranya memberkati kami semua dengan kekuatan kesehatan yang prima. Kiranya kami semakin hari Tuhan berikan imun yang kuat, sehingga kami tidak takut, kami tidak khawatir di dalam kami beraktivitas, sebab Tuhan ada beserta dengan kami. Sebentar Tuhan, kami juga akan mengakhiri ibadah kami akan melanjutkan segala aktivitas yang akan kami lakukan, kiranya Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, seru permohonan kami naikkan di dalam nama Yesus, dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Yang dikasihi Tuhan, diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama akhiri ibadah kita pada saat ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 407. Kita pujikan baitnya yang pertama. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini marilah pulanglah
dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia, anugerah dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai